Ini awal mula aku kenapa aku mau melihara hamster. Jadi awal mulanya aku mau melihara hamster gara-gara nih, tuh banyak seliuran di FYP orang-orang pada melihara hamster, terus hamster lagi bengong di video, hamster lagi gali-gali di video, pokoknya lagi makan di video, semuanya di video, sampai akhirnya aku keracunan pengen melihara hamster juga, karena basicnya aku sendiri, aku tuh nggak begitu suka sama hamster, aku sukanya sama kelinci dan juga marmut, perkelincian lah istilahnya. Aku lihat-lihat videonya sampai berapa, 3 bulan apa 2 bulan gitu, aku lihat-lihat videonya sampai akhirnya aku cari store-store yang jual hamster yang bagus, yang berkualitas. Nah, salah satu temen aku ngerekomendasiin aku buat datang ke salah satu store yang ada di Bogor, yaitu di sini. Aku datang ke sana bareng sama salah satu temen aku dan juga ponakan aku. Di situ semua jenis hamster ada, dari mulai Syrian sampai jenis dwarf, Roborovski, ada semua di situ. Makanannya sampai ke perintilan hamsternya juga ada. Pokoknya komplit lengkap lah. Pet carrier yang kayak gini. Tapi aku kesana cuma beli hamsternya aja. Disiapin semua perintilannya. Dari mulai kandangnya yang aku DIY sendiri, sampai ke perintilan, sampai ke kincirnya, sampai ke bedding-beddingnya udah semua tersedia. Jadi si hamster tinggal datang terus masuk ke rumah itu. Aku suka sama salah satu hamster yang lagi tidur. Aku kasih nama Miko. Miko itu hamster jantan yang Syrian short hair yang umurnya itu 1,5 bulan. Akhirnya aku adopt yang ini. Terus bawa pulang dan ya si Miko langsung suka sama kandangnya. Yang aku suka dari si Miko ini, dia tuh jenis hamster yang extrovert. Jadi 2 hari tinggal di kandangnya, terus 3 hari itu udah bonding. Panggil Miko tuh dia nurut, dia langsung keluar dari kandangnya nyamperin aku. Cuma sayangnya, karena aku pertama kali melihara hamster, di hari ke-7, Miko kena penyakit wetel. Wetel tuh ekor basah, jadi dia selalu pupnya tuh cair, keluar terus. Nah, pada saat itu aku tuh mau ngebersihin si Miko untuk bersihin ekornya. Cuma karena dia lagi kesakitan, terus dipegang, akhirnya dia gigit dan jempolku berdarah. Habis kejadian tergigit itu, 10 hari kemudian si Miko mokat. Dan disitu bikin aku kayak shock dan juga merasa bersalah sama si Miko, yang sampai sekarang aku pun masih merasa bersalah. Jadinya aku sangat protektif sekali sama hamster ke si Ray. Ray ini hamster aku yang kedua setelah si Miko. Si Miko mokat, aku nggak berani lagi buat melihara hamster. Sampai akhirnya di bulan Oktober, aku nyoba buat melihara hamster lagi. Tapi aku kesana sendiri. Masih di store ini, aku belinya masih di store ini. Karena yang aku tahu store ini tuh lengkap dan hamsternya juga sehat-sehat. Jadi aku tetap beli hamster di sini lagi. Umurnya masih sama, 1,5 bulan. Kalau ingat si Miko, aku jadi kayak it's okay. Jadi aku perkenalan lagi sama si Ray. Ini beda ternyata. Miko tuh jenis hamster yang short hair tapi hidungnya pesek. Kalau dia tuh agak jadi kalau si Ray ini dia agak mancung sedikit. Pas udah aku adopt si Ray, hari pertama adopt itu dia nggak mau aku pegang. Dia teriak malah pas aku pegang. Dia shock. Dia nggak mau aku pegang sama sekali. Jadi akhirnya aku diemin di kandangnya selama berhari-hari. 2 hari, 3 hari masih nggak mau bonding. Pas hari kelima, aku baru tahu cara bondingin dia. Dia cuma mau keluar pas lampu kamar itu gelap. Aku videoinnya sampai susah. Setiap hari aku selalu stay di depan kandangnya si Ray, sambil tangan aku dimasukin ke dalam kandangnya biar dia tuh tahu, bisa nyium aroma aku ya. Baru main sama si Ray itu pas Ray-nya udah umur 2 bulanan. Plot twist pas aku melihara hamster tuh, ternyata hamster tuh butuh pasir zeolit, pasir mandi atau neutral sun lah. Pas melihara si hamster ini aku baru tahu ada yang namanya tisu bedding, paper bedding. Ditambah lagi yang baru aku tahu juga, ternyata hamster itu butuh yang namanya spray herbs. Dan makanan dia tuh kan biji-bijian, jadi cuma bukan sekedar biji-bijian aja, ada juga yang udah termasuk sama pelet, ditambah sama vitamin, ditambah sama fish oil juga bisa. Terus dia juga makanannya nggak cuma itu, dia butuh protein lain kayak ulat kering. Dia perlu banget yang namanya selalu dikasih dada ayam. By the way, untungnya di dalam makanannya si Ray ini udah ada yang namanya daging kering. Sama dulu juga si Miko sama dikasih makanannya juga kayak gini, seed mix yang udah ada campuran dada ayamnya, proteinnya, itu udah lengkap. Jadi itu dia kenapa aku bisa mau melihara hamster, walaupun kayak hamster hewan kecil, ternyata tetap butuh perhatian yang cukup besar. Dan plot twist yang aku tahu, ternyata hamster tuh satu kandang satu hamster. Karena hamster tuh hewan soliter dan dia emang hidupnya menyendiri.
Kalau misalnya umurnya masih di 2 bulan 3 bulan, mungkin dia masih gak apa-apa untuk disatuin. Tapi kalau udah 4 bulan ke atas, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, itu dia lebih baik sendiri. Karena dia jadi kanibal, nantinya jadi saling makan. Dan segitu aja videoku hari ini. Makasih kalian udah nonton sejauh ini. Sampai videonya benar-benar habis. Jangan lupa support aku untuk like, share, dan juga komen. Thank you for watching, dan sampai jumpa.